Halo semuanya, wah, kita general reading lagi ya. Ini pembacaan tarot, energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak ya. Bisa beberapa aja yang cocok, energinya bisa vice versa atau terbolak-balik. Ini timeless, berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang rasain energinya, atau maju mundur waktunya. Ambil yang bermanfaat ya, dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, dan sebagainya, hubungi kontak di deskripsi video ini. Gitu. So, kali ini temanya berjudul yang ingin disampaikan untuk kamu ya. Apa yang mau disampaikan buat kamu dari semesta atau dari seseorang ya. Bisa orang yang kamu fokuskan, yang dealing dengan kamu, atau sekitaran kamu, kayak gitu ya. Yang ada di energi kamu sih, aku lihat. Oke. Ini ada kartu color. Wow, hehe. Internet. Wah. Sex kiss hug. Oke. Jadi kalau aku lihat ya, kayaknya beberapa kalian ini ya, kalian dirindukan sama seseorang atau beberapa orang gitu ya. Ada yang rindu sama kamu. Ini bisa teman, keluarga, orang-orang terdekat, atau yang terlalu sering ya ada di pikiran kamu, yang terlalu sering terkoneksi dengan kamu. Dia rindu, dia kangen banget ya. Mungkin beberapa kalian sulit bertemu atau sulit lah berkomunikasi. Jadi ya karena drama, karena ada polemik, konflik ya, itu yang membuat jadi kalian berjarak dan ada kerinduan dia ke kamu. Terus di sini aku ngelihat seseorang ini sulit mengekspresikannya gitu. Jadi ya aku rasa kamu bisa merasakan kerinduan dari dia ya. Jadi ibaratnya kayak kamu tiba-tiba kepikiran sama dia, terus kamu kangen sama dia ya. Nggak usah malu juga sih berekspresi, karena ada kemungkinan kalian memang saling merindu, kalian saling kangen. Jadi kalau dia sulit berekspresi ya kamu berekspresi aja. Mana tahu kalau kamu yang ngomong atau bicara duluan, dianya terpancing gitu ya. Orang ini harus dipancing nih. Dipancing keributannya. Enggak sih, lebih kayak apa ya, mungkin dianya sebatas bisa ya bermain energi aja ya, kayak mikirin kamu terus, memperhatikan kamu gitu. Atau di sini ada yang kode-kodean lewat media sosial gitu. Dia kayak apa ya, cuma bisa berinteraksi sama kamu lewat media sosial. Jadi kalau kalian diam, dia tetap memperhatikan kamu. Ini seseorang yang rajin cari kamu di media sosial. Kamu update kah? Kalau kamu aktif, dia senang. Tapi kalau kamu nggak aktif, ya dia galau. Kalau kamu nggak online, dia sedih ya. Tapi kalau kamu online, dia nggak ngechat. Gitu, cuma ngeliat aja. Ya, kan ada yang di blog, ada yang ya lihat pakai nomor lain, akun lain. Cuma sebatas ngelihat kamu online aja, gitu. Sulit dia berekspresi. Dan ini aku ngelihat ada seseorang yang menghayati kamu banget ya.
gitu, terlalu rindu mungkin, dia kangen banget, atau ya dia bingung harus berbuat apa ke kamu. Mungkin dia yang bikin kalian berjarak, mungkin ya ada yang ngeblok di sini, membatasi diri, jadi kayak jauh-jauhan. Mungkin dia yang buat seperti itu atau vice versa. Jadi untuk memulai komunikasi lagi dia bingung, makanya dia mendam gitu, dia mendam perasaannya. Padahal ya dia pengen banget sih bicara, pengen senang-senang sama kamu seperti itu. Bahkan dia sampai berimajinasi, berhalusinasi tentang kamu ya. Ada hasrat yang terpendam. Jadi kalau hasratnya ini udah terlalu dalam ya, dipendam, jadi Victor ya dianya, berpikir yang kotor gitu. Ini kalian ada yang dealing sama orang yang ya dia pasif mungkin, tapi bisa dibilang ada gairah yang dia pendam ke kamu. Jadi dia tuh ya berhayal aja sih, berhayal kayak bisa dekat sama kamu gitu. Terus ada physical thoughts dengan kamu. Physical thoughts itu kontak fisik dengan kamu. Dia mendambakan itu. Wah. Ini orangnya ya sebenarnya gede sih ininya. Apa yang gede ya? Itu sexual attractionnya. Lihat ini kamu aja, foto kamu udah sangat passionate gitu ya, bergairah. Apalagi kalau ketemu langsung. Cuma dia masih pendam aja. Kayak masih punya inner conflict atau konflik batin dengan kamu ya. Kita lihat lagi. Oh, ini ada fulfillment, foundation, protection. Oke. So, ini aku lihat beberapa kalian mungkin udah kayak ada di kehidupan yang baru ya, bisa fokus ke yang lain karena dianya nggak worth it ya, dia nggak layak gitu. Beberapa memilih jalan yang lebih positif daripada harus berkutat di energi toksik gitu. Ada sih kebahagiaan baru, cinta baru, atau kamu memang fokus sama yang baru, fokus sama hal lain atau orang lain. Ya kamu ngerasa perlu banget ya untuk mendapatkan sesuatu yang seimbang, yang balance. Kamu berharap lah mendapatkan seseorang yang seimbang gitu ya, taking and giving-nya dengan kamu. Mungkin kalau bersama dia kamu ngerasa ada sedihnya, ada pedihnya gitu, tidak seimbang. Jadi kamu ya mungkin komit untuk sama yang lain atau fokus ke hal lain. Tapi di sini semesta bilang kamu boleh memprotek diri kamu ya. Boleh komit terhadap sesuatu atau terhadap siapapun, tapi kendalikan juga ego kamu ya. Di situ tuh maksudnya kayak ya mungkin ada aja seseorang yang pengen memperbaiki hubungan dengan kamu. Ini bisa siapa aja ya. Aku lihat bisa juga ini saudara, keluarga, teman, atau orang yang kamu fokuskan. Itu sebenarnya mau bergerak ke kamu untuk memperbaiki hubungan dengan kamu. Jadi kalau misalnya dia minta maaf, ya sebaiknya maafkan gitu. Jangan ungkit-ungkit lagi semua hal buruk yang pernah dia lakukan. Terus ya kendalikan ego itu juga tentang komitmen ya. Misalnya kamu merasa udah komit terhadap sesuatu atau seseorang, ya kamu harus konsisten gitu. Jangan baper lagi sama dia. Nah, seperti itu. Tapi kalau hati kecil kamu berkata seseorang itu bisa berubah menjadi lebih baik dan kamu menginginkan dia, ya udah gitu. Ya mengalir aja lah gitu.
Karena seseorang sebenarnya berhak ya mendapatkan kesempatan kedua jika kamu merasa dia sudah berubah gitu. Tapi kalau kamu rasa dia sulit berubah, lebih kayak perhatikan aja dulu pergerakan dia, perubahan dia, dengan penilaian kamu, dengan kata hati juga ya, seperti itu. Jadi kalau ada seseorang yang pernah berkelakuan buruk ke kita, kemudian dia hadir lagi, kita jangan langsung ngejudge dia tuh begini begitu, dia akan sulit berubah begini bla bla bla. Nah, kita lihat dulu sih orangnya ini seperti apa. Kalau ada niat baiknya ya kita lihat perubahannya gitu. Jadi lebih kayak balance antara kata hati dan pikiran kamu. Jangan ikutin ego kita ya. Lagian apa ya, mungkin kalian itu bisa bertemu atau komunikasi lagi untuk membangun silaturahmi. Mungkin itu sih. Jadi ya welcome aja. Kalau minta maaf, kalau dia minta maaf ya maafkan gitu, atau vice versa ya. Jika kamu merasa juga ada kesalahan ya minta maaf juga lah gitu. Nah, ini ada kartu Ten of Swords. Tenggorokanku kenapa ya? Ini ada Ace of Cups. Nine of Cups. Four of Wands. Eight of Cups. Queen of Wands. Dan Five of Swords. Libra, Aquarius, Gemini, Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius ya. Ini ada Virgo, Taurus, Capricorn. Yang kuat di sini Pisces ya. Nah, tuh sorry ya. Ini tenggorokan kenapa gitu. Oh, marimar. Jadi ini Pisces kuat sama Cancer ya. So seseorang di sini dia pengen bilang ke kamu, sebenarnya dia makin sayang sama kamu ya. Itu ada Ace of Cups ya. Aku nggak tahu apa yang udah kamu lakukan, apa yang udah kamu ucapkan, atau ada kesalahan yang dia perbuat. Bisa misunderstanding, atau dia merasa mampu tanpa kamu, tapi ternyata ya sulit gitu. Dia berusaha mengabaikan kamu, atau dia belum ada kesadaran diri bahwa dia mencintai kamu selama ini. Jadi dia ya ngikutin egonya, tapi ternyata cintanya itu makin dalam ke kamu. Jadi cintanya tumpeh-tumpeh tuh. Ya gitu sih Markona ya. Dia ngerasa kayak ternyata nggak ada faedahnya gue ngikutin ego gitu ya. Ini beberapa dealing sama orang yang dia fokus ke orang lain ya, atau ke hal lain. Dia merasa kamu tuh nggak penting-penting amat gitu, jadi akunya cabut ya, atau ya dia ngerasa nggak mau komunikasi dengan kamu. Bisa juga dia merasa kayak ya gue maunya dikejar gitu, gue maunya diperjuangin. Jadi kalau dia blok, dia hapus nomor, ganti nomor, dia nggak mau ngasih tahu kamu. Dia lebih kayak ya lu cari gue kalau lu masih mau sama gue, kayak gitu. Ini Nine of Cups ya, kartu selfish itu sebenarnya. Beberapa perspektif seperti itu ya. Kalau orang yang selfish, egoisnya kayak gini banget ya gitu sih. Dia akan terus denial, dia akan terus berlari dari kamu, tapi dia kayak balik lagi ke kamu gitu. Makanya ini ada yang energinya muter-muter terus ya, muter kayak gitu, dicelupin mencelup. Nah ya gitu sih. Mungkin dia berpetualang, dia orangnya masih mau berkelana gitu. Jadi kalau orang yang seperti ini ya mungkin pola pikirnya masih duniawi ya, belum ada kesadaran diri untuk menemukan
apa yang dia mau, siapa yang dia mau, seperti itu ya. Ini beberapa memang dipengaruhi sama orang lain ya, entah dikendalikan nih sama orang tua, keluarga atau teman, atau ada orang lain yang mengendalikan dia. Jadi apa ya, sebenarnya dia tuh berat ya menjauh dari kamu. Eight of Cups itu kayak orang yang dia menghindar dari kamu, gak mau komunikasi, tapi sebenarnya berat gitu, gak mudah bagi dia. Cuma dia enjoy aja, dia merasa ya mungkin banyak yang mau sama dia. Ini ada yang dilihat sama orangnya cakep ya gitu, ada yang cakep tapi uangnya mungkin gak ada gitu, atau uangnya ada gitu tapi gak terlalu cakep gitu. Jadi ya dia merasa ada yang mau sama dia selain kamu, kayak gitu. Tapi kayak sia-sia aja ya. Five of Swords, dia galau, dia ngerasa kayak semua tuh unfaedah ya, tidak berfaedah, menghindar dari kamu yang sebenarnya cinta sejati dia. Wah, beberapa seperti itu ya. Terus ada yang di sini menghindar ya, nggak mau berjuang karena kalian berbeda. Dia lebih kayak memilih yang sepadan sama dia, selevel dengan dia. Jadi kita tuh beda ya, Markona. Makanya guanya nggak mau berjuang. So kalau kamu yang menyerah, ya dia biarin kamu gitu aja, nggak mau nyari kamu, nggak mau komunikasi dengan kamu. Dia ngerasa ya paling lo yang nyariin gue, kayak gitu sih. Ya. Oke, ini ada kartu Choose Love, Tell the Truth, Stop Comparing, Breathe Deeply, Find Your Tribe. Oke. Embrace your sensitivity. Jadi aku lihat aku ngelihatnya oke. Ini tuh ada tentang beberapa pilihan ya, entah kamu entah dianya dealing sama beberapa orang gitu ya. Kalau kamu yang punya beberapa pilihan, semesta itu bilang kamu harus bisa memilih ya, memilih yang terbaik. Yang terbaik itu bukan dari penilaian berdasarkan ego kamu. Misal kayak dia tuh yang ini masih lebih baik, lebih berkarisma, dewasa, bertanggung jawab, bla bla bla. Nah, seperti itu. Nah, itu kan ikutin ego kita kan, idealis kita gitu. Nah, di sini semesta bilang ikuti kata hati kamu ya, intuisi kamu. Karena cinta itu tidak tentang materi, tidak tentang penilaian atau standar manusia, tapi lebih kayak hati kamu itu kliknya ke siapa gitu ya. So meskipun ada seseorang ini yang dia ya kalau dilihat-lihat masih adalah keburukan dia, tapi kalau memang kamu merasa dia bisa berubah ke arah yang lebih positif ya, itu tandanya kamu sebenarnya bisa memberi kesempatan untuk dia, kalau memang dia yang kamu cintai. Apalagi cinta itu kan gak bisa dipaksakan gitu ya. Tapi kalau kamu merasa dia udah sangat toksik ya, ya kamu boleh melepas, tapi jangan buru-buru menerima yang lain sebelum kamu tuh benar-benar healing ya. Maksudnya ya jangan paksakan diri buka hati ke yang lain kalau memang yang sama ini belum selesai gitu. Jangan jadikan orang lain sebagai pelampiasan. Kalau memang kamu belum clear, belum kelar sama ini, yang toxic ini, ya jangan dulu buru-buru membuka hati sama yang lain. Itu hanya membuat kamu makin tersiksa sih sebenarnya.
Dan apa ya, ini mungkin karena ada pengaruh dari orang-orang sekitar, kayak ya kamu merasa hidup ini idealnya seperti ini, seperti itu, goals hidup gue begini begitu. Nah, padahal kan tujuan hidup itu sebenarnya bukan tentang bagaimana standar di dunia ini gitu. Kalau kamu masih menggunakan standar dunia ini, ya kamu pasti membanding-bandingkan diri kamu sama orang lain. Pencapaian kamu sama orang lain itu kayak gimana? Kamu bandingkan pencapaian kamu dengan pencapaian orang. Itu sebenarnya yang membuat kamu jadi kayak sering bimbang mengambil keputusan gitu. Jadi kita tuh sebenarnya ya kalau kita pengen bahagia, ya hiduplah dengan cara kita sendiri. Apa yang kita mau, siapa yang kita mau, tujuan kita itu apa gitu. Tapi harus positif gitu ya. Terus aku ngeliat temukanlah orang-orang yang satu frekuensi dengan kamu. Jangan paksakan diri kamu kalau memang nggak satu frekuensi dengan mereka. Jadi kita boleh berteman sama siapa aja, tapi untuk dekat itu ya mungkin beberapa orang aja yang bisa. Karena ya kamu butuh energi positif, jadi bergaullah dengan orang-orang yang positif ya. Terus di sini semesta bilang ikutin juga intuisi kamu. Kalau intuisi kamu udah tajam ya, biasanya sensitivitas kamu juga tinggi gitu. Ya kalau kayak gitu pasti kamu bisa merasakan segala sesuatu energi di alam ini, terutama energi dia yang terkoneksi dengan kamu gitu. Ya kalau kamu merasa aku tuh punya feeling nih, kayaknya hidup dia tuh sekarang berantakan, kayaknya dia lagi ada banyak masalah, soalnya aku mimpi nih kayak gini, terus perasaan aku nggak enak aja. Dan ini beberapa kalian ada yang twin flame di sini. Jadi ya kalau kamu punya perasaan nggak enak sama dia, kayak gelisah gitu, khawatir dia kenapa-napa, ya doakan yang baik ke dia ya. Doakan yang baik-baik untuk dia. Karena sebenarnya orang ini butuh support kamu, butuh perhatian kamu. Cuma ini kan orangnya selfish ya, orangnya ego. Nah muncul lagi nih Nine of Cups ya, kurang ego apa ini? Dia selfish banget, gengsi gitu. Jadi dia nggak bisa ngomong, nggak bisa berekspresi secara langsung. Bahkan di sini ada yang udah ngeblok, terus dibiarin aja bloknya gitu aja. Betah aja gitu dia ngeblok, atau dia blok habis itu dia unblock terus blokir lagi. Terus ada juga yang kayak dia udah ganti nomor, ganti akun, ya kayak gitu terus bertahan, nggak mau ngomong ke kamu. Padahal kalau dipikir-pikir, gimana kamu mau silaturahmi ke dia kalau dianya aja seperti itu, memasang tembok yang tinggi gitu. Emang kita harus panjat tembok itu kan? Enggak gitu. Sorry ya kalau ada suara gitu. Ya seperti itu sih. Jadi aku ngelihat ya memang beberapa kalian ini dealing sama orang yang dia merasa ya dia tuh hebat gitu loh. Jadi keputusan yang dia udah buat, dia sulit menarik keputusan itu lagi. Contoh kalau dia udah blok kamu, dia tetap nih blok kamu sampai waktu yang belum bisa dia tentukan. Sama kayak dia ganti nomor, dia ganti akun, nggak mau berteman dengan kamu di sosmed, nggak mau terhubung sama kamu. Ya dia biarkan kayak gitu, karena dia merasa ya udahlah, ngapain lagi gue merubah keputusan gitu, gengsi lah, di mana harga diri gue. Nah dia kayak gitu. Padahal ini konflik batin ya, dia tertekan batin, hidupnya stuck, bingung, butuh bantuan, butuh support, butuh perhatian, tapi tetaplah gengsi nomor 1. Gitu. Ini beberapa orangnya intelek banget ya, dia cerdik mungkin ya, jadi kayak licik gitu, diam terus,
Padahal kalau kita nggak ngelakuin apa-apa kan nggak ada perubahan. Bisa vice versa. Jadi apa ya, ini orang yang ya mungkin dia merasa aja banyak sih yang mau sama dia gitu, atau ada yang lain. Ini bisa juga dia tuh lahir dari lingkungan yang membentuk karakter dia seperti itu, entah keluarganya ya yang membuat seperti itu, pertemanannya. Makanya ya kalau kalian dealing sama orang ini, kamu lihat belum ada perubahan, ya doain aja lah yang baik-baik ya. Kalau mau datang ya syukur, kalau dia nggak datang juga ya nggak apa-apa. Tetap maafin orang yang pernah menyakiti kamu, seperti itu ya. Tapi ini kayaknya ada lanjutannya. Bentar, aku pakai kartu inilah ya, kita lihat ya. Oke, ini ada kartu luck is on your side. Surrender to the divine. You are good enough. Nothing is yet set in stone. Don't let your past hold you back. Dan ada balance spirituality and practically. Oke. Ini kan ada Capricorn, Virgo, Taurus, Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio, Libra, Gemini, Aquarius. Ini lengkap banget. Tapi yang kuat Sagittarius, Pisces, Virgo itu kuat ya. Bisa energi aja. Jadi, di sini semesta bilang, kalau kamu dealing sama seseorang seperti ini ya, sebenarnya nggak perlu menyalahkan diri sendiri. Apalagi kalau kamu udah melakukan yang terbaik, udah banyak berkorban, bersabar. Sebenarnya itu udah cukup baik hal yang kamu lakukan. Gitu, ya. Jadi masalahnya tuh di mana? Ya, di dianya gitu ya. Dianya ribet memang gitu. So, percayalah kalau semesta berpihak ke kamu. Orang-orang yang tulus berbuat baik pasti menerima berkah yang baik juga. Cepat atau lambat kamu pasti menerima. Entah berkah rezeki, mungkin masa depan kamu nanti baik, bagus, kamu bisa dapat yang lebih baik ya. Itu kan hasil dari perbuatan baik yang kamu tanam selama ini. Gitu. Dan lebih kayak berserah aja sama yang Maha Kuasa ya. Berserah, coba lebih kayak tidak mengingat-ingat lagi keburukan yang pernah dia lakukan ke kamu di masa lalu atau sebelumnya. Itu jangan diingat-ingat lagi. Karena sebenarnya yang bikin kita sulit ikhlas itu karena kita masih ingat kelakuan buruk dia gitu. Jadi jangan ingat-ingat lagi ya perbuatan buruk dia. Maafkan dia, ikhlaskan. Caranya itu tidak mengungkit-ungkit lagi apa yang pernah terjadi. Nah, kalau masalah melupakan itu memang sulit ya, harus pelan-pelan. Gak semudah itu ya, Maimunah. Jadi beratnya itu melupakan. Kita bisa aja memaafkan orang, tapi melupakan itu memang sulit. Itu manusiawi ya, karena kita punya memori. Nah, bicara tentang memori ya harusnya itu menjadi mindset kita gitu. Jadi kalau kamu teringat sama seseorang ini ya lebih kayak buat mindset aja. Oh, namanya juga manusia, punya kenangan sama orang. Jadi kalau teringat ya biasalah gitu. Jadi jangan dibaperin. Kalau teringat sama dia terus kerasa sesek gitu, sedih, berdoa aja dalam hati atau kamu berdoa ya bilang sama Yang Maha Kuasa supaya kamu diberi ketenangan, kemampuan untuk melupakan, dan doakan yang terbaik juga untuk dia supaya hal-hal baik itu kembali ke kamu lagi gitu. Oke, kita lanjut ya. Oke, ini ada Page of Wands,
Five of Pentacles, King of Cups, wah, Two of Wands, Six of Swords, Hangman, High Priestess. Oke. Jadi seburuk-buruknya orang ya, orang yang dealing sama kamu, pasti ada kok titik jenuhnya ya. Ada titik jenuhnya nanti. Aku ngerasa apa ya, ketika semesta bekerja ya, karena kamu sebenarnya kan nggak perlu melakukan apa-apa lagi. Kalau kamu merasa tugas kamu sudah selesai, udah memberikan yang terbaik, ya udah gitu. Nah, di saat semesta bekerja ya tinggal orang ini yang perlu introspeksi diri ya. Sebenarnya nggak ada yang bisa merubah seseorang selain dirinya sendiri. Kita tuh bisa berubah kalau ada niat diri kita sendiri gitu. Jadi itu yang belum ada dalam hidup orang ini. So ya, mungkin banyak ya momen-momen yang dialami, entah ini udah terjadi atau nanti. Aku rasa banyak kesedihan yang dia rasakan. Beberapa dari mereka di sini akan merasakan kehilangan ya. Entah itu kehilangan orang yang udah mereka percaya, kehilangan orang yang mereka berikan loyalitas gitu. Ya, kehilangan orang di sekitar dia. Bisa saja dia dikecewakan oleh orang-orang sekitar dia. Dan ada juga yang mengalami kegagalan ya. Bisa dia gagal sama tujuan hidupnya, bisa juga dia gagal sama orang lain. Jadi di saat orang ini benar-benar ada di titik terendah, merasa sendiri, di situ baru ada kesadaran dirinya, kesadaran spiritualnya bahkan ya. Bisa tahu nih, oh ternyata aku salahnya di bagian yang ini. Oh ternyata aku perlu berubah gitu. Dan apa ya, dia kayak makin baper sama kamu. Jadi ini ada kaitannya ke baris pertama tadi ya, yang cintanya tumpeh-tumpeh itu ya. Jadi searogan apa dia melangkah mengabaikan kamu, ternyata cintanya makin dalam gitu. Jadi energi dia tuh sempet ya datang pergi ke kamu. Contoh ya, kadang mendekat ke kamu, kadang stalking kamu, tapi kadang hilang. Habis itu dia cari kamu lagi, gitu-gitu terus. Sampai ada di titik dia mentok banget ya. Dia ngerasa sangat-sangat gagal dalam hidup ini. Baru dia kayak merancang rencana, buat planning supaya bisa kembali ke kamu. Ada yang seperti itu ya. Jadi banyak banget ya proses dia ini. Banyak banget. Pertama dia harus menemukan dulu jati dirinya, siapa yang dia cintai. Bahkan dia butuh waktu berlama-lama sampai dia tahu kalau sebenarnya yang dia inginkan adalah kamu gitu. Banyak hal yang dia pelajari, yang dia analisis, yang dia renungkan. Terus dia berkali-kali stalking kamu di media sosial gitu. Jadi kalau kalian punya posting-postingan di media sosial, dia baca tuh satu persatu ya, yang kamu upload, dia lihat. Ternyata kamu tuh kalau dilihat-lihat nggak seburuk yang aku kira ya gitu. Ternyata kalau dilihat-lihat kamu tuh luar biasa ya gitu. Itu sih, karena orang ini sempat netting gitu ya, negative thinking ke kamu. Dia merasa kamu tuh nggak ada spesialnya selama ini. Tapi ya dia perhatikan lagi, entah karena tuntutan semesta atau karena hasil dia berdoa, ya dia kayak semacam ada ilham gitu ya untuk mempelajari kayak gimana sih spesialnya kamu gitu. Jadi dia perhatikan lah kamu, mencari tahu kamu, melihat setiap postingan kamu. Dia merasa kayak kamu tuh memang spesial seperti itu. Tapi ya gitu sih, masih diem ya, karena untuk belajar itu butuh waktu. Dia harus belajar dulu, belajar baca, nulis, menghafal, ujian, baru lulus kayak gitu. Kita lihat lagi ya.
Nah, ini ada relationship patterns. Express love through gifts. You are limitless. Take chance on love, new love. Dan physical thoughts. Oke. Hehehe. Bottom of the decknya speak the language of love. Jadi gini sih. Aku ngerasa kalau kamu ikutin intuisi kamu ya, pasti ada dorongan dari semesta yang membuat kamu tuh supaya jangan buru-buru pergi dari orang ini ya. Beberapa kalian semacam kayak ya mempertajam lagi intuisi gitu, atau cari pencerahan dari tarot. Kamu lebih kayak menimbulkan keyakinan kamu, apakah dia orangnya, apakah dia satu-satunya, apakah layak menunggu dia gitu. Jadi ada beberapa kalian yang merasa ya kayaknya sulit lah dia berubah gitu. Kalaupun dia berubah kayaknya masih lama, masa gue nunggu ubanan gitu ya. Nunggu gue ubanan. Jadi ya beberapa kalian jadi kayak fokus sama yang lain. Tapi ada juga kalian yang memang sangat setia, loyal, menunggu dia. Kamu ngerasa aja kalau suatu saat dia bisa mengekspresikan semuanya, bisa memperlakukan kamu dengan baik juga gitu. Dan memang aku lihat orang ini kalau dia sudah berubah, dia akan memberikan yang terbaik untuk kamu gitu. Bahkan dia sangat-sangat berharap ada kesempatan kedua supaya dia bisa memperbaiki hubungan dengan kamu ya. Makanya di sini ada tentang cinta baru atau kisah baru. Cinta baru itu bisa tentang dengan orang baru atau dengan orang ini, tapi dia sudah menjadi sosok yang baru, dengan jiwa yang baru. Terutama kalian yang spiritualitasnya tinggi, high vibration, yang twin flame. Kalau dia mendapatkan dorongan semesta dan seizin Tuhan untuk mengikuti vibrasi kamu, ya kalian bisa union, bisa bersatu. Seperti itu ya. So, kalau ada momen itu nantinya ya, jangan ciptakan drama lagi. Seseorang yang suatu saat tiba-tiba hadir lagi di hidup kamu ya, dia sudah menjadi sosok yang baru, jiwa yang lebih baik ya. Lebih kayak welcome lah ke dianya, maafkan dia, jangan lagi bahas-bahas hal-hal yang bikin sakit hati, yang bikin energi toksik dari masa lalu itu hadir lagi. Nah, itu sebaiknya jangan diungkit-ungkit lagi. Karena kalau aku lihat sih momen kebersamaan kamu dan dia nanti itu sangat romantis ya. Bahkan orang ini pengen banget menyentuh kamu ya. Ya bisa karena udah sangat lama memendam perasaannya, memendam hasratnya ke kamu. Terlalu lama mungkin selama ini memendam egonya. Jadi dianya gak kuat lagi ya. Ya pengen lah menyentuh kamu. Atau karena ini ada ini gairah yang sangat membara seperti itu ya. Oke. Aku baca angka, mungkin ini kaitannya di kamu atau dia atau kalian atau beberapa. Angka 17, 28, 19, 15, 20, 6, 18. Ada 11 ya, twin flame, mirror. Ada 21, 12, 14, 23, 13, wah, 10, ada 8, 8,
27, 29, ada 4, ada 1, ada 26. Wah, oke. Jadi itu dulu, mungkin beberapa aja yang cocok, bisa vice versa ya, terbolak-balik. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.